Halo Scaper, jumpa lagi dengan saya. Wait. Sepertinya saya tidak sesuai dengan SOP ya kawan-kawan. Harusnya video ini kan cuplikan, intro, kemudian salam. Nah, kita kembalikan lagi ke SOP ya kawan-kawan. Kita intro dulu. Jumpa lagi dengan saya, Om Ferry. Menanggapi banyaknya request tentang pembuatan skimmer lili pip di kolom komentar, maka pada video kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan skimmer yang jadi satu dengan lili pip yang seperti ini kawan-kawan. Tentunya ala Om Ferry. Nah, menurut saya sendiri untuk skimmer ini, untuk kepalanya ini tidak harus memutar sempurna ya kawan-kawan. Yang penting dia itu mampu menyedot secara maksimal kotoran yang berada di permukaan air aquascape kita, sehingga harapannya nanti aquascape bisa lebih jernih dan enak dipandang, terutama ketika kita lihat dari posisi atas. Oke, langsung saja kita praktekkan pembuatan skimmer lili pip. Bahan yang pertama ialah lili pip bagian inlet yang terlebih dahulu sudah saya buat. Nah, untuk pembuatan lili pip ini kawan-kawan bisa cek videonya ada di sini. Nah, linknya itu ada di atas. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara membengkokkan pipa agar hasilnya bagus dan tidak kisut. Bahan yang kedua ialah output lili pip, dan ini juga sama sudah saya buat terlebih dahulu. Lalu ada pipa bening, ini disesuaikan saja dengan kebutuhan ya kawan-kawan. Kemudian ada pipa yang dikecilkan, yakni dengan cara dipanaskan, diisi pasir dulu sampai padat, lalu dipanaskan dan ditarik sehingga ujungnya lebih mengecil dan bisa masuk ke dalam pipa bening ukuran 1/2 inch. Lalu ada botol bekas pupuk cair. Nah, ini nanti kita gunakan untuk kepala skimmernya. Ini yang mengapung di permukaan air ya kawan-kawan. Kemudian ada lem G. Nah, ini nanti digunakan untuk merekatkan semua bagian. Masuk ke langkah yang pertama, yaitu mengukur bagian kepala skimmer. Nah, ini kita sesuaikan dan kita tandai agar nanti kepalanya tidak berbenturan dengan pipa yang melengkung. Kemudian kita potong sesuai dengan tanda. Nah, agar pipa bagian tengah bisa melekat sempurna, maka harus kita amplas dulu bagian permukaannya sehingga berbentuk melengkung dan pas di pipa bagian tengah. Kemudian kita potong sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini bolpen saya ibaratkan sebagai permukaan air tank. Nah, ini kita tandai di sini untuk dipotong sehingga nanti kepala skimmer bisa mengikuti volume air tank. Oke, sudah selesai. Lalu kita coba tutup dan kita coba pasangkan. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan video saya ini ya kawan-kawan. Ini untuk tank dengan tinggi 30 cm. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menandai
pipa, kemudian melubanginya sesuai dengan diameter dari pipa melengkung. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengamplas bagian sekitar dari lubang seperti ini, agar nanti ketika proses pengeleman dia bisa merekat kuat di pipa yang melengkung. Nah, agar proses pengelemannya lebih mudah, saya memiliki trik yang efektif, yakni menggunakan mal dari konektor yang ukurannya disesuaikan dengan lebar dari skimmer lili pip tersebut. Setelah itu kita lem dengan mudah dan santuy, dan juga beringas-beringis. Nah, agar proses pengeleman lebih kuat dan kokoh, kita tambahkan bekas amplasan ke dalam sela-sela dari sambungan seperti ini, kawan-kawan. Lalu kita tambahkan lem G. Oke, ini adalah hasil setelah kering seperti ini. Nah, ini kita sisihkan dulu. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat kepala skimmer yang bisa mengambang dan bisa mengikuti volume dari air tank. Nah, di sini saya punya trik agar potongannya tidak penceng ya kawan-kawan. Ini saya menggunakan lakban yang saya balutkan melingkar, nah seperti ini. Nanti dengan begini otomatis potongan kita akan lurus dan bagus. Nah, agar kepala skimmer bisa mengapung, untuk potongan botol yang dasar tadi kita balik dan kita tancapkan ke sisa potongan botol yang lain. Nah, seperti ini. Apabila susah, bisa kita panaskan dengan korek api sebentar saja ya kawan-kawan. Karena kalau terlalu lama nanti bisa jekitut-jekitut kawan-kawan.
Kemudian kita lem tipis-tipis untuk pengikat agar dia tidak penceng nanti ya kawan-kawan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat coakan di bagian kepala skimmer. Nah, terlebih dahulu kita tandai dengan menggunakan spidol seperti ini. Lalu kita gunting sesuai dengan tanda tadi. Nah, bentuknya mirip dengan mahkota ya kawan-kawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyambungkan kepala skimmer dengan pipa yang sudah kita kecilkan tadi. Nah, terlebih dahulu kita tandai bagian yang akan kita potong di pipa yang sudah kita kecilkan tadi. Oke, setelah itu kita tandai di kepala skimmer dengan menggunakan spidol untuk diameter lubangnya. Lalu kita cepi solder ya kawan-kawan sampai berlubang. Kemudian lubangnya kita ratakan menggunakan gunting dan kita rapikan lagi menggunakan amplas sampai diameternya sesuai dengan pipa yang akan kita masukkan ke dalam lubang tersebut. Oke, lubangnya sudah rapi. Kita coba masukkan pipa yang sudah kita kecilkan tadi. Nah, di sini harus sesak ya kawan-kawan, dan harus pas. Tidak boleh ada lebih untuk yang di dalam kepala skimmernya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lem dengan menggunakan lem G. Lalu kita biarkan mengering sejenak atau 2 jenak agar lemnya benar-benar kuat dan kokoh. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat lubang bagian bawah dari inlet skimmer. Nah, di sini saya sarankan untuk mengukurnya ya kawan-kawan. Nah, nanti agar lubang yang kita buat itu bisa rapi dan sejajar. Nah, tidak lupa kita menggunakan lakban agar nanti potongannya bisa lurus dan rapi.
Nah, di sini saya untuk melubanginya menggunakan gergaji ya kawan-kawan. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memotong bagian ujung dari output lili pip. Nah, seperti ini. Oke, dan skimmer lili pip sudah jadi kawan-kawan, siap kita uji coba. Oke, sampailah kita pada tahap uji coba. Pertama-tama kita masukkan dulu lili pipnya. Kemudian kita siapkan air dalam botol untuk mengisi bagian selang kanister. Nah, ini kita isi sampai penuh. Lalu kita tancapkan lili pipnya agar nanti ketika kanister dinyalakan dia langsung ngacir mak plegentur. Oke, skimmer lili pip sudah bekerja dengan maksimal sesuai dengan fungsinya. Ya, walaupun tidak berputar sempurna, setidaknya dia mampu menyedot secara maksimal kotoran yang ada di permukaan air tank. Itu adalah poinnya ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.